Permisi, Pak. Ya. Apa baca tadi? Iya, Pak. Saya izin presentasi, Pak, dengan kelompok Ya. saya, Pak. Ya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silahkan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wardina juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Aulia Sabila, NRP 02119405x33 dan juga partner saya. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasana, NRP 021061. Oke, pada malam ini izinkan kami untuk mempresentasikan proyek mekatronika kita yang berjudul Smart Drying Rack otomatis berbasis Arduino dengan menggunakan dua sensor, yaitu raindrop sensor dan LDR sensor. Oke, dasar pemilihan ide dari proyek kami sendiri yaitu kita tahu akibat pemanasan global, cuaca di Indonesia tidak dapat diprediksi. Terkadang bisa panas, namun terkadang juga bisa hujan. Hal ini berpengaruh pada aktivitas sehari-hari, contohnya menjemur pakaian. Jemuran pakaian sendiri identik diletakkan di ruangan. Mulai dari halaman pertama. Halo. Bentar. Halo. Oh iya, baik. Mulai dari halaman pertama. Oh iya, baik Pak. Halaman pertama ini kan halaman kedua. Ini halaman pertama, Halo. Pak. Iya, halo Pak. Permisi Pak, ini halaman pertama. Mulai dari halaman pertama tadi yang ada nama. Oh, namanya, oke. Permisi Pak, saya taruh di halaman pertama. Langsung dimulai kembali Pak. Ya, halo. Oh iya. Oke, baik Pak. Saya mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Warmin dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Sabila, NRT 02119405. Recording in progress. 33 dan juga partner saya. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasana, NRP 02119400000061. Pada malam hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan proyek kami, yaitu Smart Drying Rack otomatis berbasis Arduino dengan menggunakan dua sensor, yaitu raindrop sensor dan juga LDR sensor. Untuk dasar pemilihan idenya sendiri, akibat pemanasan global sekarang ini, cuaca di Indonesia tidak menentu. Terkadang bisa panas, namun Recording stopped. Hal ini berpengaruh pada aktivitas sehari-hari, contohnya menjemur pakaian. Jemuran pakaian sendiri identik diletakkan di ruangan terbuka agar cepat kering. Namun dengan perubahan cuaca Recording in progress. maka dibutuhkan alat pendeteksi agar jemuran dapat tetap kering saat terjadi hujan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi untuk membuat ilustrasi mengenai Smart Drying Rack berbasis Arduino. Untuk deskripsi alatnya sendiri, jemuran otomatis ini dirancang sebagai tempat penjemur pakaian, di mana atapnya dapat tertutup otomatis ketika hujan turun dengan bantuan motor penggerak. Saat sensor raindrop mendeteksi adanya hujan, maka DC motor with gearbox akan bergerak dan atap akan menutup. Sensor lain yang digunakan pada sistem ini adalah sensor LDR yang digunakan untuk membantu penerangan di dalam ruangan saat atap tertutup, sehingga pakaian tidak akan berjamur. Untuk software yang digunakan dalam pembuatan proyek ini yaitu MATLAB dan juga Simulink.
Baik, untuk selanjutnya di sini sudah ada flowchart untuk sensor raindropnya. Untuk yang pertama start, kemudian inputannya adalah air hujan, kemudian untuk instruksinya, jadi sensor raindrop ini akan menginstruksi adanya air hujan dan akan diubah menjadi sinyal analog. Dan jika nilai inputan yang terbaca adalah kurang dari atau sama dengan 500, maka tegangan 5 volt akan diteruskan ke DC motor with gearbox, dan DC motor with gearbox ini kemudian akan menyala. Tetapi jika nilai inputan yang terbaca itu lebih dari 500, maka akan looping kembali. Kemudian selanjutnya ada flowchart untuk next. Kemudian selanjutnya flowchart untuk sensor LDR. Yang pertama start, Recording kemudian stopped. inputannya itu adalah cahaya. Dan untuk selanjutnya instruksinya, sensor LDR ini akan menangkap cahaya dan akan diubah menjadi sinyal analog. Jika nilai Recording in progress. input yang terbaca itu kurang dari atau sama dengan 750, maka tegangan 5 volt ini akan diteruskan ke lampu LED dan lampu LED akan menyala. Tetapi jika inputannya lebih dari 750, maka akan looping kembali ke cahaya, ke inputan yaitu cahaya. Selanjutnya untuk komponen alat yang kami gunakan sendiri yaitu ada kabel jumper, breadboard, Arduino Uno, modul relay, DC motor with gearbox, raindrop sensor, LDR sensor, LED lamp, dan juga alat pendukungnya ada kotak sepatu dan juga tali. Untuk sistem kontrolnya sendiri, untuk sistem kontrol air hujan, kami menggunakan sensor raindrop dan juga output-annya DC motor with gearbox. Sedangkan untuk sistem kontrol cahayanya, kami menggunakan sensornya yaitu LDR dan juga output-nya LED. Berikut merupakan rangkaian elektrik dari prototipe kami. Pada awalnya, kami akan menggunakan baterai sebagai tambahan arus agar DC motor with gearbox dapat bergerak. Namun pada nanti ketika sudah dirangkai, kami tidak jadi menggunakan baterai karena ternyata sumber arus dari laptop sudah mampu membuat DC motor gearbox berjalan. Kemudian selanjutnya untuk perangkaiannya, untuk sensor raindrop sebagai pendeteksi adanya air hujan, jadi untuk analog pada modul raindropnya ini akan disambungkan ke pin 5 analog Arduino Uno. Dan pada Arduino Uno untuk GND akan disambungkan ke breadboard yang bertanda negatif, dan 5 volt pada Arduino Uno akan disambungkan ke breadboard yang bertanda positif dengan bantuan kabel jumper. Kemudian VCC pada sensor raindrop ini akan disambungkan ke breadboard bertanda positif, dan GND pada sensor raindrop akan disambungkan ke breadboard bertanda negatif. Dan selanjutnya untuk relay dan DC motor with gearbox, untuk menyambungkan pertama itu menyambungkan Arduino Uno pin 3 digital ke breadboard-nya. Kemudian pin in pada relay akan disambungkan ke breadboard pin 3 digital, dan VCC pada relay akan disambungkan ke breadboard bertanda positif. GND pada relay disambungkan ke breadboard bertanda negatif, dan untuk pin NO pada relay akan disambungkan ke DC motor gearbox, dan COM pada relay ini juga akan disambungkan ke breadboard yang bertanda positif. Dan pada breadboard bertanda negatif dengan bantuan kabel jumper ini akan disambungkan ke DC motor with gearbox. Untuk sensor LDR, untuk mendeteksi cahaya analog pada modul LDR ini akan disambungkan ke pin 4 analog Arduino Uno, dan VCC sensor LDR ini akan disambungkan ke breadboard positif, dan GND pada sensor LDR akan disambungkan ke breadboard negatif. Kemudian untuk lampu LED, Arduino Uno pin 10 digital akan disambungkan ke breadboard dengan bantuan kabel jumper. Dan pada LED memiliki dua kaki, di mana yang lebih panjang itu positif akan disambungkan ke breadboard digital pin 10, dan kaki yang lebih pendek yaitu yang negatif akan disambungkan ke breadboard dengan tanda negatif. Kemudian selanjutnya
Di sini sudah ada MATLAB Simulink, ada 2 yang di atas ini adalah untuk sensor raindrop dan yang di bawah adalah untuk sensor LDR. Untuk Simulink dari kedua sensor ini sama, yang membedakan itu hanya pin analog input dan digital output-nya. Dan untuk tanda kurang dari sama dengan di sini angka 500 ini mengartikan bahwa jika nanti inputan yang terbaca pada display ini kurang dari atau sama dengan 500, maka DC motor gearbox ini akan menyala, dan apabila lebih maka DC motor gearbox-nya ini akan mati. Dan untuk LDR ini Recording stopped. untuk inputan ini pada pin 4. Recording in Untuk progress. kurang dari, jika ya nilai yang terbaca kurang dari atau sama dengan 750, maka LED akan menyala. Apabila lebih dari 750, maka LED akan mati. Selanjutnya di sini ada Arduino analog input pada sensor raindrop, di mana pin pada analog input yaitu 5 dan sample time yang kami gunakan adalah 0,05. Kemudian untuk Arduino digital output pada sensor raindrop, pin number yang kami gunakan adalah pin number nomor 3. Selanjutnya di sini ada grafik Arduino digital output pada sensor raindrop. Jadi ketika sensor raindropnya belum kami berikan tetesan air, dia grafiknya seperti ini. Dan kemudian ketika kami telah memberikan tetesan air pada sensor raindropnya, grafiknya akan menurun. Dan jika kami sudah mengeringkan kembali sensor raindropnya, dia akan naik kembali seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya, analog input dari sensor LDR. Kami menggunakan pin number 4 dan sample time 0,05. Kemudian untuk digital output dari sensor LDR sendiri, kami menggunakan pin number 10. Kemudian untuk grafik Arduino digital output-nya sendiri, ketika sensor LDR-nya mendapatkan pencahayaan yang kurang, maka sensor akan menyala dan grafiknya akan menurun. Sedangkan jika sensor LDR mendapatkan pencahayaan yang cukup, maka lampu akan mati dan grafik akan naik. Berikut prototipe alat dari proyek kami. Berikut juga Simulink MATLAB saat di running dan juga rangkaian alat kami. Saat Simulink di running, maka lampu LED ketika kurang mendapat pencahayaan maka akan menyala. Nah, berikut adalah proses running. Sensor raindropnya diberi air, kemudian DC motor akan langsung menyala dan menarik tali untuk menutup box sepatu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ketika mendapatkan pencahayaan kurang, maka lampu akan menyala. Sedangkan jika diberi cahaya tambahan, di sini kami menggunakan senter dari HP, maka lampu LED akan mati. Selanjutnya, kendala yang kami alami ketika mengerjakan proyek ini, yang pertama yaitu lampu LED sempat bermasalah ketika Simulink sedang dijalankan. Jadi ketika dikonekin ke laptop, harusnya LED-nya itu hidup karena cahayanya masih minim, tetapi saat itu LED-nya malah mati. Untuk yang kedua, atap tidak bisa terbuka kembali jika sensor raindrop sudah tidak lagi mendeteksi adanya air hujan. Jadi ketika kami mendeteksi air pada sensor raindrop, maka DC motor ini akan bergerak sehingga atapnya itu menutup. Tapi ketika kita mengeringkan sensor raindropnya,
atapnya ini tidak terbuka kembali. Kemudian yang ketiga, untuk kabel jumper yang disambungkan pada DC motor gearbox ini mudah lepas sehingga ketika running menyebabkan DC motor gearbox tidak bergerak atau mati. Kemudian yang keempat, sensor raindrop sempat mengalami kerusakan sehingga nilai yang terbaca pada display berubah-ubah secara drastis. Jadi saat kita konekkan kepada laptop, nilai yang terbaca pada display itu 1000-an, tapi langsung berubah ke 0, jadi 1000 langsung ke 0, padahal sensor raindrop belum kami tetesi air, seperti itu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Anda yang membuat pintu tutupnya itu mestinya tidak pakai motor. Kalau pakai motor Anda bukanya nggak bisa. Kayak buka tutupnya bisa seperti pakai tahu kere yang berjalan seperti korden gitu tuh. Halo, Iya Pak. seperti korden gitu. Kalau pada bukaan itu Anda nariknya bukanya menjadi berat. Ya, saya kira cukup. Anda sudah bisa melihat kesulitannya telah Anda tulis di situ. Baik, saya kira cukup. Anda tutup presentasi Anda. Baik, terima kasih banyak Pak Warmin. Terima kasih banyak Pak. Izin untuk share. Permisi Pak, mau izin share screen ya Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Recording Suwarmin stopped. dan teman-teman Belum sekalian. kelihatan. Oh, belum Mbak. Belum kelihatan. Oh, sudah. Apa sudah sekarang Mbak? Halo? Oh, baik. Jadi pada malam hari ini saya Nicholas Vanino dan juga rekan saya dari Fata Niko Ardana akan mempresentasikan proyek akhir mekatronika kami yang berjudul Smart Cat Feeder. Jadi latar belakang dari pembuatan Smart Cat Feeder ini adalah kami melihat di kawasan ITS sendiri terdapat cukup banyak kucing liar. Nah, biasanya banyak mahasiswa-mahasiswi yang cinta dengan kucing itu suka memberi makan kucing-kucing tersebut dengan makanan kucing. Nah, seringkali mereka itu dalam memberikan makanan kucing itu dalam jumlah yang berlebihan dan dengan cara hanya diletakkan begitu saja di lantai. Nah, tentu saja makanan kucing tadi itu akan berserakan apabila makanan kucing tersebut tidak langsung habis. Apalagi jika sedang musim hujan seperti saat ini. Makanan kucing yang tidak habis tadi tentu saja akan mengandung air dan karena menyerap air dari air hujan dan juga kucing akhirnya tidak mau makan makanan tersebut. Nah, kemudian tujuan dari proyek ini adalah kami ingin mendesain suatu alat pemberi makanan kucing yang cerdas atau smart cat feeder yang mampu mengeluarkan makanan kucing secara otomatis ketika kucing bergerak mendekati tempat makan kucing. Ketika kucing bergerak mendekati tempat makan kucing. Smart Cat Feeder ini juga dilengkapi dengan fitur yang mampu memberikan peringatan ketika makanan kucing sudah hampir habis. Selain itu, Smart Cat Feeder ini juga dilengkapi oleh penghangat makanan kucing yang nantinya penghangat tersebut akan berguna apabila makanan kucing melempem akibat temperatur yang rendah.
Nah, adapun software yang kami gunakan ialah MATLAB Simulink. Berikut adalah komponen-komponen yang kami gunakan. Yang pertama ada microcontroller yaitu Arduino Uno, kemudian ada kabel jumper. Lalu untuk pasangan sensor dan aktuator yang pertama ada infrared sensor yakni Sharp GP2Y0A21. Kemudian pasangan aktuator satunya ada microservo Tower Pro SG90. Kemudian pasangan Recording in keduanya ada progress. untuk sensornya sendiri ada ultrasonic sensor, kami menggunakan HCSR04. Kemudian sebagai aktuatornya kami gunakan buzzer. Dan yang terakhir, pasangan sensor yang ketiga yaitu temperatur sensor, kami menggunakan DHT11. Dan sebagai aktuatornya kami menggunakan lampu, yakni lampu 5 watt warna kuning. Dan juga kami menggunakan bantuan relay. Berikut adalah gambar skema alat. Berikut ini skema alat yang halo Pak. Berikut ini adalah skema alat yang kami buat Pak. Jadi di atas ujung botol itu terdapat sensor HCSR04. Di situ fungsinya untuk mendeteksi ketinggian makanan. Jadi ketika botol ini diisi oleh makanan kucing, pasti dia memiliki ketinggian Pak. Jadi ketika makanan sudah habis, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke aktuator berupa buzzer Pak. Setelah itu ada sensor Sharp yang berupa infrared sensor. Itu letaknya ada di bagian depan dari alat kami ini, Pak. Jadi ketika sensor ini menangkap ada ada kucing di depan sensor tersebut, maka akan menggerakkan aktuator berupa motor servo. Setelah itu di dalam alat ini juga terdapat sensor DHT11 yang fungsinya untuk menangkap temperatur dan humidity. Jadi ketika udara dirasa sudah mulai dingin atau kelembapan sudah mulai naik, lampu di bawah alat kami ini akan menyala dan akan menghangatkan makanan ya Pak. Berikutnya adalah flowchart dari pasangan sensor aktuator kami yang pertama. Ini aktuatornya adalah microservo. Langkah kerjanya ialah ketika kucing bergerak mendekati smart cat feeder, maka infrared sensor akan membaca perubahan jarak kucing terhadap smart cat feeder tersebut. Kami memasang jarak yakni 10 cm. Apabila kucing tersebut jaraknya terhadap maaf Pak, sepertinya teman saya ada gangguan jaringan Pak. Mohon ditunggu sebentar ya Pak. Ya. Ya, mohon maaf tadi saya ada ketidakstabilan koneksi Pak. Izin share screen lagi ya Pak. Ya. Berikutnya adalah flowchart untuk aktuator yang kedua yakni buzzer. Secara pembacaannya itu adalah terdapat perubahan ketinggian makanan kucing. Nah, kemudian
ultrasonic sensor nantinya akan membaca perubahan ketinggian. Apa sudah masuk ya share screen-nya? Oh ya sudah. Nantinya ultrasonic sensor akan membaca perubahan dari ketinggian makanan kucing tersebut. Kami set di sini ketinggiannya hingga 15 cm. Apabila jarak antara makanan permukaan atas dari makanan kucing terhadap ultrasonic sensor lebih dari sama dengan 15 cm, maka nantinya switch akan menutup dan kemudian buzzer pun akan menyala. Kemudian yang terakhir ialah flowchart untuk lampu penghangat makanan. Nah, yang dibaca di sini adalah perubahan suhu di dalam smart cat feeder tersebut. Nah, apabila temperatur dari smart cat feeder yang di dalam terdapat makanan kucing kurang dari sama dengan 28 derajat, maka nantinya switch akan menutup dan kemudian lampu penghangat makanan kucing pun akan menyala. Berikut ini adalah rangkaian Arduino dari smart cat feeder kami. Ya bisa dilihat yang pertama adalah sensor HCS04. Dari sensor HCS04 tersebut dapat dilihat bahwa pin trigger dan pin echo masuk kepada digital input nomor 3 dan nomor 4. Kemudian untuk sensor DHT11, pin yang dari sensor DHT11 masuk ke pin Arduino digital input nomor 10. Sedangkan untuk sensor atau infrared sensor ini masuk ke pin analog ketiga. Di sini sensor infrared tersebut masuk ke analog dikarenakan sensor tersebut bisa membaca secara analog gitu Pak. Kemudian untuk dari aktuatornya sendiri, untuk buzzer dia akan mendapatkan arus positif dari dari digital input nomor 13. Sedangkan untuk motor servo dia akan mendapatkan input dari digital input nomor 12. Sedangkan untuk menyalakan lampu di sini kami menggunakan relay Pak. Jadi relay di sini akan disambungkan dengan pin nomor 10 di digital input. Sedangkan sebenarnya untuk rangkaian lampu ini kami menggunakan arus AC, yaitu listrik yang ada di rumah. Tapi karena di gambar untuk mencari listrik rumah kami belum menemukan, jadinya kami mengganti dengan baterai begitu Pak untuk digambar. Ini adalah codingan yang dari D11 itu yang aktuator merupakan halo? Izinkan saya untuk melanjutkan Pak. Jadi dari sensor DHT11 ini yang kami ambil untuk menjadi inputan di sensor untuk rangkaian di bawahnya itu merupakan rangkaian dari infrared sensor yang masuk ke pin analog nomor 3. Untuk analog nomor 3 di MATLAB terbacanya yaitu pin 17 Pak. Kemudian untuk angka-angka seperti 20, 4.800, kemudian ada penjumlahan dan perkalian di situ, itu merupakan rumus dari sensor tersebut Pak, yang berfungsi untuk mengkonversi dari apa yang dibaca sensor tersebut menuju apa yang kita inginkan, yaitu dalam satuan senti begitu Pak. Kurang dari 10 cm
maka akan ada arus yang dikonvert, Pak. Jadi dikonvert di sini untuk mengubah dari 1 menuju ke 100 gitu, Pak. 100 di sini itu merupakan settingan untuk mengatur dari gerak servo motor, Pak. Jadi kalau menurut kami, menurut pandangan kami sebesar 90 derajat. Kemudian jika 200 maka akan menggerakkan servo sebesar 180 derajat, Pak, kira-kira. Sedangkan untuk rangkaian yang paling bawah itu merupakan eh, rangkaian dari HCSR 04, Pak, atau ultrasonic sensor. Dari apa namanya, hasil yang dikeluarkan dari sensor tersebut kemudian akan menuju ke relay. Jika di relay ketinggiannya melebihi dari yang kami setting, maka akan menyambung ke pulse generator yang berupa synthwave, Pak. Kami menggunakan synthwave di sini supaya hasil suara yang dihasilkan oleh buzzer itu tidak hanya konstan, tetapi bisa mati nyala seperti itu, Pak. Kemudian bisa dilanjut musik. Berikut ini adalah settingan dari infrared sensor yang kami gunakan. Untuk pin numbernya diletakkan pada pin nomor 3, kemudian sample time-nya kami menggunakan 0,1. Dan ini adalah settingan untuk microservo. Microservo kami sambungkan dengan pin nomor 12. Lalu untuk ultrasonic sensornya sendiri, nomor sinyalnya adalah 2, trigger pinnya dikonekkan ke nomor 4, echo pin nomor 5, kemudian sample time yang kita gunakan adalah 1. Berikutnya adalah settingan untuk buzzer. Buzzer dikonekkan ke pin nomor 13. Kemudian ada settingan untuk sensor. Untuk temperature sensor ini, nomor pinnya adalah pin nomor 9, kemudian sensor type-nya 11, kemudian sample time yang kami gunakan adalah sebesar 0,5. Kemudian ada setting relay dikonekkan ke pin nomor 11. Berikut ini adalah video dari pengujian alat SmartCat feeder kami. Jadi seperti yang bisa dilihat pada video tersebut, pertama-tama kan sudah di-run, kemudian dicoba didekatkan tangan kurang lebih jarak sesuai yang telah ditentukan. Nah, bisa dilihat kalau makanan berhasil keluar di sini ya. Kemudian kami menguji sensor ketinggian makanannya. Nah, di sini kan jaraknya itu kita keluarkan seperti itu sensor maka akan berbunyi. Itu artinya posisi jarak dari ketinggian makanannya itu udah anggapnya itu udah mau habis seperti itu. Nah, ketika diletakkan kembali botolnya ke posisi semula seperti ini, nah buzzer akan berhenti berbunyi. Kemudian berikutnya video ujian untuk temperatur sensornya.
Ya, seperti yang bisa dilihat pada video terakhir ini, temperatur sensor baru akan em, menyalakan lampu penghangat makanan ketika temperaturnya itu rendah. Untuk mendapatkan temperatur rendah tersebut, maka kami mengalirkan udara secara konveksi dengan bantuan es batu. Nah, seperti ini kan lampu sudah menyala ya, karena temperatur sudah cukup rendah. Nah, terus untuk langkah yang dilakukan ini adalah untuk memberikan perlakuan panas terhadap temperatur agar lampu penghangat makanannya berhenti bekerja. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Niko masih ada kendala jaringan sepertinya. Ya, jaringannya ini agak tersendat-sendat. Kalau suaranya cepat itu ya Rita, suara kita ngomong terlalu cepat di apa tadi, di humidity-mu. Nah, ini nggak stabil. Ya, bagaimana Pak untuk humidity? Dengar suara saya? Agak terputus Pak. Bagaimana Pak? Humidity-nya, ya, humidity-mu ditempatkan di Izin mana jawab itu? Pak. Kalau humidity karena kami bertujuan tadi untuk mendeteksi ketika di dalam ruang penyimpanan pakan kucing tadi Pak. Makanya kami menaruh humidity-nya itu sebenarnya di dalam Pak. Di dalam dari tempat makan kucingnya tadi Pak. Nah, bisa dilihat di gambar Pak. Tapi untuk melakukan pembuktiannya bahwa program kami berjalan, maka kami mencopot humidity-nya untuk memudahkan seperti itu, Pak. Ya, bukan. Karena di situ itu kalau Anda ngomong humidity, itu ada dua. Apakah yang diatur itu humidity apa temperatur? Karena kalau humidity kan udara. Kalau material itu kan kadar air. Jadi kalau ngomong humidity, ya tesmu sih nggak masalah dicopot. Cuman pahami antara humidity dan apa? Humidity atau kelembapan dan kadar air. Hanya kalau yang di situ yang Anda maksud kadar air apa humidity. Kalau humidity masangmu nggak usah keluar di dalam nggak apa-apa. Tetapi kalau dipasang di dalam, kemungkinan yang diukur itu sebenarnya ya bisa nggak humidity, bisa juga nggak kadar air gitu. Jadi masangnya harus di atasnya daripada material lingkungan material yang akan diukur. Ngerti maksudnya? Halo. Oh iya Pak, mengerti Pak. Jadi humidity itu udara, bukan material. Kalau material kadar air maksudnya. Bukan humidity. Kalau humidity udara sekeliling. Jadi istilahnya lembab enggak ya. Ya memang kombinasi antara temperatur sama humidity. Karena itu kandungan air di dalam udara. Ya penempatan aja yang menjadi pertimbangan. Yang kedua pengertian humidity sama kadar air pada material. Baik Pak, kami berpikirnya di awal tadi supaya lebih optimal dan lebih mendeteksi dari pakan kucing tadi itu Pak, untuk kami taruh di dalam. Ya, baik, saya kira cukup. Silakan Anda tutup presentasinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau dari kami ada kesalahan atau salah kata atau perbuatan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Warmin. Izin stop share ya Pak. Ya. Recording stopped. Selamat malam Pak Warmin, boleh izin presentasi tentang proyek? Ya, silakan. Baik Pak, izin share screen.
Recording in progress. Apakah sudah terlihat, Pak? Bentar, belum. Nah, tunggu dulu sebentar. Ini jaringannya Kak. Mungkin dari Agak aneh teman-teman sedikit, yang lain. tunggu sebentar. Oke, Pak. Oke, Kak. Sudah Oke, kelihatan. sudah terlihat ya, Pak. Silakan. Oke. Izin dimulai ya, Pak, presentasi. Baik, selamat malam Pak Suwarmin dan teman-teman kelas mekatronika semuanya. Perkenalkan, saya Dirga Hiditaniara dan teman saya, Fibela Kalista, akan mempresentasikan mengenai final proyek kami dengan judul Smart Aquarium. Latar belakang kami untuk memulai proyek ini dikarenakan saat musim kemarau itu temperatur air akan meningkat, dan dari studi literatur yang kami cari di internet itu bahwa ikan ini memiliki ya Pak, masuk Pak. Kalau ngomong jangan cepat supaya suaranya enggak gandeng. Jadi baik Pak, jangan terlalu cepat ya. Baik. Oke. Jadi latar belakang dari proyek ini adalah karena pada saat musim kemarau temperatur air ini dapat meningkat ke suhu di mana tumbuh kembang ikan ini tidak optimal. Dari studi literatur yang kami lakukan di internet, tumbuh kembang ikan itu baiknya di bawah suhu 27 atau sampai 28 derajat. Pokoknya di bawah suhu tersebut. Nah, sehingga nanti kami akan menggunakan sensor temperatur untuk mengatasi masalah ini. Lalu ada juga permasalahan air keruh yang dikarenakan oleh kotoran ikan atau karena memang airnya sudah lama tidak diganti, lama-lama akan warnanya menjadi keruh. Nah, itu biasanya pemilik ada beberapa yang malas mengganti atau memang karena kesibukan jadi tidak diganti, sehingga kami akan mengatasi masalah tersebut. Lalu yang terakhir ini ada tambahan, yaitu untuk malam hari agar akuarium dapat terlihat dengan jelas, maka kami menambahkan sensor cahaya di situ, lampu untuk akuarium smart ini. Jadi latar belakangnya karena saat malam hari isi akuarium dapat tidak terlihat. Slide. Sehingga dari latar belakang tadi kami memiliki 3 sistem yang dibutuhkan untuk mengatasi latar belakang yang telah kami jelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu temperatur dengan sensor temperatur, lalu turbidity atau kekeruhan air menggunakan sensor turbidity yang nanti akan jelaskan lebih lanjut. Lalu juga ada sensor cahaya. Selanjutnya ada desain sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya, Vivi. Silahkan. Next. Cara kerja dari sistem kami ditampilkan dalam flowchart berikut. Untuk sistem kontrol temperatur, dimulai dengan sensor temperatur membaca temperatur dalam akuarium. Bila temperatur dalam akuarium kurang dari 27 derajat Celcius, switch akan terbuka dan kipas akan mati. Bila temperatur dalam akuarium lebih dari 27 derajat Celcius, switch akan tertutup dan kipas akan menyala. Next. Untuk sistem kontrol turbidity atau kekeruhan air, sensor turbidity membaca kekeruhan air. Selanjutnya, satuan input dikonversi menjadi voltase. Bila voltase lebih dari 3,3, maka microcontroller menganggap air dalam keadaan bersih, sehingga switch terbuka dan pompa mati. Ketika voltase kurang dari 3,3, microcontroller menganggap air dalam keadaan keruh, sehingga switch tertutup, pompa menyala, air bersih masuk dan air kotor keluar. Untuk sistem kontrol cahaya, LDR memberikan nilai resistansi yang tergantung pada intensitas cahaya. Bila nilai resistansi lebih besar dari 320, maka switch akan terbuka dan LED akan mati. Bila nilai bit lebih kecil daripada 320, maka switch akan tertutup dan LED akan menyala. Next. Komponen yang digunakan dalam smart aquarium ini dimulai dengan sensor DHT11, turbidity, serta light dependent resistor atau LDR. Microcontroller yang digunakan berupa Arduino Uno, serta aktuator yang digunakan berupa fan, pompa celup, dan LED.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan skematik dari sistem yang kami buat. Yang pertama, kami menggunakan 3 relay untuk mengatur nyala dan matinya 3 aktuator kami, dan juga 3 sensor untuk mengaturnya. Yang pertama, yang berwarna biruan kotak ini merupakan sensor temperatur ini memiliki digital input nomor 7. Lalu ini memiliki power supply, membutuhkan power supply sebesar 5 volt, sehingga kami sambungkan ke pin 5 volt dan juga ke ground di sini. Kami menggunakan power supply 5 volt dari Arduino Uno. Lalu selanjutnya ada sensor turbidity. Sensor turbidity memiliki analog input. Kami sambungkan ke pin A0. Lalu dia juga membutuhkan power supply sebesar 5 volt, sehingga kami sambungkan ke power supply dari Arduino yaitu 5 volt. Dan ini ada juga yang warna hitam ini ke ground. Selanjutnya ada juga sensor cahaya. Kami menggunakan LDR, Light Dependent Resistance. Nah, di sini kami membuat sensornya, lalu kami sambungkan ke analog input yaitu di A5. Ketiga sensor ini nantinya akan tersambung kepada relay. Nah, relay yang pertama ini terhubung kepada lampu. Pertama, relay ini disambungkan dulu ke sumber dayanya yaitu 5 volt. Semua relay di sini membutuhkan daya sebesar 5 volt. Lalu disambungkan ke aktuatornya. Aktuator disambungkan ke normally open, sehingga nanti dia akan mati dan akan nyala jika relay diaktifkan. Lalu dari sini akan dikonek ke power supply. Untuk lampu, kita menggunakan lampu dengan sumber daya 12 volt, sehingga kami sambungkan ke sini, yaitu 12 volt dari baterai. Dari sistem kami nanti menggunakannya adapter. Kebetulan skematik ini kami gunakan baterai karena di sini adanya baterai. Lalu ada juga fan, juga membutuhkan 12 volt, sehingga kami sambungkan ke daya 12 volt, lalu juga disambungkan ke relay normally open. Lalu yang terakhir ada pump di sini hanya membutuhkan 5 volt, sehingga kami sambungkan ke relay, lalu relaynya di sini kami sambungkan ke sumber daya 5 volt juga. Nah, di relay ini kami sambungkan ke pin output masing-masing. Seperti lampu, kami ada di output nomor 8, lalu di fan ini outputnya nomor 10, dan pump ini outputnya di nomor 9. Sekian, akan saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada penjelasan skema simulink oleh Vivi. Silakan Vivi. Selanjutnya, setelah dibuat skematik, berikut simulink yang dibuat berdasarkan flowchart sistem yang telah dirancang sebelumnya. Yang berada di paling atas itu untuk sistem kontrol cahaya, lalu yang kedua untuk sistem kontrol turbidity, dan yang paling bawah yang ketiga untuk sistem kontrol temperatur. Next. Selanjutnya akan jelaskan mengenai prototipenya. Berikut merupakan foto dari prototipe kami, jadi ada tampak depan dan juga tampak samping. Kami menggunakan keranjang sebagai prototipe dari akuariumnya, belum menggunakan akuarium asli. Lalu kami menggunakan pipa berukuran 5/8 dan disambungkan dengan elbow. Nantinya kami sambungkan seperti ini ke dalam keranjangnya, ke dalam toplesnya. Nantinya air kotor akan naik dari bawah karena terdorong air dari pompa yang akuarium di ujung lainnya. Lalu dia akan mendorong air kotor dari bawah masuk ke dalam pipa dan elbow ini, lalu keluar, dikontrol oleh sensor turbidity yang kami masukkan lewat ujung sini. Nah, untuk fan kami taruh tepat di atas akuariumnya, dan nanti fan akan terhubung ke sensor temperatur yang kami letakkan di dalam akuariumnya, tepat di bawah toples. Nanti akan ditunjukkan. Ini rangkaiannya yang kami miliki. Arduino kami ada di sini, lalu di sini ada modul turbidity, lalu ada 3 relay, yaitu relay untuk sensor temperatur, sensor turbidity, dan sensor cahaya. Nah, ini LDR kami letakkan di sini untuk mendeteksi cahaya.
Di sini ada pompa celup dan di sini ada tempat untuk menampung air bersih dan ini selangnya. Di sini di bawahnya ada lampu LED untuk menerangi yang tadi terhubung ke sensor temperatur. Ini tapak bawah dari toples tadi. Dan ini ada fan. Di sini ada HT11 kami tempel di sini. Jadi mungkin kalau tadi bingung, ini sensor turbidity, ini sensor suhu. Kalau dilihat dari gambar tadi, ini ada di bawah toples warna hijau ini, tutup toples warna hijau ini. Seperti itu. Nah, ini LED-nya. Nah, ini berikut adalah video demo. Ini saat airnya dikuras, mungkin bisa. Nah, oh bukan, sorry. Ini untuk cahaya terlebih dahulu. Ini saat cahayanya masih dianggap terang. Nah, ini saat saya tutup dan gelap, dia akan nyala. Dan saat dilepas, dia akan kembali redup. Nah, itu untuk cahaya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini airnya keruh ya. Nanti kita akan coba memasukkan sensor turbidity ke dalam air keruh ini. Nah, ini contohnya sensor turbidity dimasukkan. Ini sensor turbidity-nya membaca dulu, memang agak lama. Namun dia perlahan akan membaca nilai, nanti nilainya akan keluar. Nah, ini perlahan-lahan airnya keluar karena terdorong air dari sumber air bersih ini yang didorong oleh pump. Nah, ini airnya keluar perlahan-lahan. Nanti perlahan-lahan airnya akan mulai menjernih dan turbidity yang terbaca lama-lama nilainya akan naik voltasenya. Dan sistem akan mati dengan otomatis. Nah, mungkin ini mau lihat bagaimana matinya. Nah, ini dia. Agar lebih jelas. Ini saat dimasukkan ke dalam air keruh, pompanya nyala. Ini saat saya masukkan ke dalam air bersih, perlahan-lahan dia akan mati. Nah, dia mati. Oke. Nah, ini video yang sama. Selanjutnya ada video demo untuk kipasnya. Kebetulan karena cuaca di Surabaya belakangan ini musim hujan, jadinya agak susah untuk menemukan contoh langsung dari saat suhunya terik. Jadi kami menggunakan air panas air hangat tepatnya, bukan air panas, air hangat yang kami masukkan ke dalam toples kami. Perlahan-lahan suhunya, nah ini mulai di-run dari laptop, perlahan-lahan kipasnya akan menyala karena suhu yang terbaca lumayan tinggi, yaitu di atas 27. Nah, sebentar lagi mungkin sebentar. Nah, ini mungkin sistemnya masih running dan sensornya masih membaca. Nah, kipasnya mulai menyala dan nanti kipasnya akan mati saat suhunya sudah di bawah 27. Nah, mungkin selanjutnya teman saya Vivi akan menjelaskan mengenai skopnya. Jadi selama running ini kita juga merekam skopnya, nanti skopnya akan dijelaskan. Nah, silakan Vivi mungkin bisa jelaskan. Jadi berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan grafik-grafik melalui skop pada Simulink. Next. Yang pertama, untuk sistem kontrol temperatur dapat lihat ketika sensor mendeteksi temperaturnya masih 27 derajat Celcius, maka aktuatornya mengeluarkan nilai 1 dan kipasnya mati. Ketika temperaturnya lebih dari 27 derajat Celcius, nilai aktuator menjadi 0 dan kipas menyala, dan ketika di akhir temperatur kembali menjadi 27 derajat Celcius, maka aktuatornya kembali mengeluarkan sinyal 1 dan kipasnya mati. Next. Selanjutnya untuk turbidity, ketika nilai voltasenya kurang dari 3,3, maka nilai aktuatornya 0 dan pompanya akan menyala. Ketika nilai voltasenya lebih dari 3,3, nilai aktuatornya menjadi 1 dan pompanya mati. Next. Selanjutnya, untuk sistem kontrol cahaya, ketika nilai bitnya lebih rendah daripada 320, maka nilai aktuatornya menjadi 1 dan LED-nya mati. Ketika nilai bitnya
Maaf, ketika nilai bitnya lebih besar daripada 320, nilai aktuatornya 1 dan LED-nya mati. Ketika nilai bitnya kurang dari 320, maka nilai aktuatornya 0 dan LED-nya menyala. Next. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Itu yang Anda bisa membedakan. Turbidity itu untuk sensor apa? Dengan turbidity. Mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus. Ya, turbidity itu loh, sensor yang Anda pahami itu sensor apanya? Oh, turbidity itu jadi nanti dia akan ini sih Pak, berdasarkan pantulan cahayanya Pak. Jadi semakin keruh, nanti dia nilainya akan semakin voltasenya semakin kecil. Seperti itu Pak. Jadi semakin jernih nanti voltasenya akan semakin besar. Itu sensornya dalam bentuk apa? Kayak lempengan apa dalam bentuk apa? Halo? Sensor, Anda punya gambarnya enggak? Yang sebentar ya Pak. Ya. Ada Pak. Mungkin bisa dibantu di search di, sebentar. Ini mungkin terlihat Pak dari sini. Nah, ini Pak yang di gambar sebelah kanan itu yang di bawah Pak. Itu nanti dia akan mengapung Pak di air. Bentuk enggak kelihatan sih. Kelihatan Pak. Sebentar ya Pak. Saya izin stop share ya Pak. Saya share gambarnya. Ada namanya Timo. Mungkin ini Pak gambarnya Pak. Itu ada covernya plastik ya. Covernya itu dicopot ya pada saat dipasang, digunakan. Jadi kalau dari hasil percobaan saya itu berarti. Pak, dia tuh akan paling optimal kerjanya jika tepat di permukaannya bawahnya sini. Jadi kalau agak terendam itu juga kadang kurang stabil. Jadi untuk paling stabil kalau kita taruh tepat di permukaannya itu. Permukaan plastik bawahnya sensor slotnya ini. Maksudnya yang ujungnya itu nggak menyentuh lantai apa tadi? Lantai tempat airnya ya. Lalu? Tidak Pak, karena nanti jika ada air dia akan otomatis mengapung juga Pak. Enggak, karena kalau ini memang turbidity, ada sensor lain tuh namanya TDS. TDS itu total dissolved solvent. Itu seperti apa? Seperti mengukur tahanan air. Tapi dia mengukur padatan terlarut. Ya hampir sama dengan turbidity, tapi beda di penggunaannya saja. Jadi dia juga sama kekeruan, tapi bukan turbidity, tapi padatan terlarut itu berapa, tapi TDS. Seperti yang dipakai di hidroponik mungkin ya Pak? Ya, seperti di hidroponik TDS itu, tapi dia bentuknya bukan, kalau ini kan dia yang disensor itu apa sih kekeruan itu cahaya ya, cahaya yang dia terima berapa. Tapi kalau TDS itu tercelup, terbuka, sehingga dia, tapi penggunaannya hampir sama, tapi tidak sama persis. Kalau padatan kan dikeruh. Sama, turbidity kan juga kekeruan, tapi beda di levelnya. Ya supaya Anda bisa membedakan, oh ini turbidity, bagaimana turbidity digunakan sama TDS. Oke, baik, saya kira cukup. Silahkan dia. Baik Pak, izin stop share ya Pak? Ya. Recording stopped. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kendala koneksi. Ya. Maaf Pak Warmin, saya izin bersama kelompok saya untuk share screen. Ya, silakan.
Apa sudah terlihat, Pak? Oke, mungkin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Di Gambarnya sini, belum kelihatan. Halo? oh belum. Gimana nih? Ya, sudah. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau presentasi proyek mekatronika dengan judul Smart Room. Di sini saya Visa Ramani Tiaryadini dengan NRP 001 dan teman saya. Dan Ivana Fiza dengan NRP 036. Oke. Yang pertama latar belakang. Berawal dari keresahan kami mengenai suhu di Surabaya yang cenderung panas, cuaca Surabaya yang seringkali terik ini di lain sisi memberikan keuntungan, yaitu memadainya pencahayaan yang kami terima. Maka dari itu, kami ingin menciptakan alat otomatis yang dapat menyejukkan ruangan apabila suhu ruangan sudah mulai tinggi, dan alat yang dapat mematikan lampu secara otomatis apabila sistem mendeteksi intensitas cahaya yang berlebih. Selanjutnya tujuan dari pembuatan alat ini yaitu untuk menjaga suhu suatu ruangan agar tetap stabil dan membuat suatu ruangan selalu tercukupi oleh cahaya, dan agar tetap menghemat energi dengan cara lampu akan mati secara otomatis jika ruangan cukup cahaya, dan kipas angin akan mati jika berada di ruangan yang mempunyai suhu yang sejuk. Selanjutnya flowchart. Dimulai dari pertama, sistem menginisialisasi sensor dan membaca data sensor. Selanjutnya, pembacaan data oleh sensor. Selanjutnya, set point-nya intensitas cahayanya 150 lux dan suhunya 30 derajat Celcius. Apabila memenuhi set point tersebut, maka lampu dan motor akan menyala. Apabila tidak memenuhi set point tersebut, maka sistem akan kembali untuk pembacaan data oleh sensor. Selanjutnya, alat yang digunakan ada yang pertama breadboard, yang kedua kabel jumper, yang ketiga resistor 220 ohm, yang keempat modul L298N, yang kelima Arduino Uno sebagai microcontroller. Lalu sensornya kami menggunakan dua sensor, yaitu sensor LDR dan sensor suhu LM35. Serta dua aktuator, yaitu motor DC 12 volt dan LED. Selanjutnya, alat-alat tersebut kita rakit sedemikian rupa sehingga seperti gambar yang ada di layar berikut. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari perakitan alat. Oke, selanjutnya setelah alatnya selesai dirakit, kami mulai untuk simulin MATLAB-nya. Jadi di sini untuk yang atas itu adalah untuk sensor suhu atau sensor LM35 yang kami gunakan, dan yang bawah ini adalah untuk sensor LDR yang kami gunakan. Nah, untuk sensor suhu atau sensor LM35 ini akan ada input analog yang masuk di pin A4. Terus di sini juga ada scope untuk membaca respon dari sensor terhadap suhu sekitar. Lalu juga ada display yang akan menampilkan hasil suhu aktual yang dibaca oleh sensor. Lalu di sini set point yang kami pakai seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu adalah 30 derajat Celcius. Jadi apabila suhu lebih atau dari sama dengan 30 derajat Celcius akan mengirim sinyal ke pin 9 untuk menghidupkan motor, yang dimana pin 9 ini, digital output ini akan dihubungkan ke modul itu, ke modul yang kami gunakan untuk ke motor dengan constant value yang kami gunakan di sini adalah 0, untuk akhirnya motornya apabila suhunya sudah lebih dari 30 derajat, maka motornya akan bergerak, yaitu di pin 10. Jadi pin 10 ini adalah untuk menggerakkan motor yang berbunyi kipas. Nah, selanjutnya untuk sensor LDR-nya kami akan memasukkan input analog di A0, lalu ada scope dengan fungsi yang sama menampilkan respon dari intensitas cahaya yang ada di sekitar, lalu ada display untuk menunjukkan intensitas cahaya yang terdeteksi, lalu kami menggunakan set point 150 lux karena menurut kami itu sudah cukup untuk cahaya yang memadai dalam sebuah ruangan. Lalu sistemnya di sini adalah apabila deteksi intensitas cahayanya itu kurang atau sama dengan 150 lux,
maka akan dikirim sinyal ke pin 13 yaitu ke LED untuk menghidupkan lampu. Tetapi apabila intensitas cahaya yang dideteksi itu lebih dari 150, maka lampu akan mati. Oke, lanjut. Oke, ini merupakan hasil percobaan kami. Oke, jadi pada simulink kami menggunakan dua sensor. Untuk sensor suhu atau LM35, apabila suhu di atas 30, motor akan bergerak seperti sekarang. Motor akan bergerak untuk menyejukkan ruangan. Oke, lanjut. Grafiknya. Lalu untuk sensor cahaya atau LDR, itu apabila kurang dari 150 atau seperti kondisi sekarang yang tertampak di display, lampu akan menyala. Lalu apabila kami tambahkan cahaya dari ring light, oke, lampunya akan mati karena sesuai tertera dengan yang di display, intensitas cahaya yang dideteksi lebih dari 150. Oke, selanjutnya ini merupakan grafik respons. Pertama itu dari LDR-nya, deteksi intensitas cahaya di atas di antara yang set point kami 150, ini ada yang tadi kondisinya di bawah 150 di mana lampunya akan mati, dan di mana lampunya akan menyala apabila di bawah 150 intensitas cahayanya, dan di atas 150 ini menandakan bahwa lampunya itu mati. Next. Oke, ini grafik respon dari LM35 sensor. Ini tadi di set point 30 derajat. Apabila di bawah 30 derajat, mengindikasikan bahwa berarti ruangan sudah berada pada suhu yang sejuk, berarti kipas tidak perlu menyala. Sedangkan yang di atas ini, yang di atas 30 derajat atau set point kita ini, maka kipas akan menyala untuk menyejukkan ruangan. Oke, next. Terima kasih. Sekian presentasi dari Bapak. Simulingnya. Yang tengah itu sensor apa ya? Yang rangkaian tengah. 0 ini ya, Pak? Ya. Oh iya. Ini bukan sensor sih, Pak. Lebih ke di pin 9 ini sensor untuk sinyal yang dari LM35 tadi, Pak. Nah, kami kan menggunakan modul, Pak. Jadi modul tadi itu terhubung sama pin 9 tadi. Di sini adalah 0 ini adalah constant value biar si motornya ini tetap stabil pas jalannya itu pas muter. Jadi di pin 10 ini adalah untuk sinyal untuk si motor ini biar bergerak, si modulnya tadi yang kita gunakan, yang kami gunakan. Bukan pin 9, pin 10 gitu loh. Iya, pin 10 itu untuk sinyal ke motor, Pak. Yang dari suhu tadi. Yang pin 10 gitu. Iya. Itu sensor apa? Itu ke modulnya. Jadi itu ke modul yang dihubungkan ke motor, Pak. LM35, Pak. Apa? Ke modul yang dihubungkan ke motor. Jadi dari LM35 di pin 9 dihubungkan ke modul, yang di pin 10 itu ke modul pada hubungannya. Modul yang tadi kami pakai. Jadi kami pakai modul untuk dihubungkan. Kalau motornya dapat dari mana? Jadi motor kami itu tidak berhubungan langsung ke si Arduino Uno ini, Pak. Nah, dihubungkannya itu lewat modulnya tadi. Jadi si modulnya ini yang kami hubungkan ke motornya. Makanya di pin 10 ini untuk menghubungkan antara sinyal dari si pin 9 yaitu sensor LM35 yang kami pakai ke modul tadi. Jadi kalau misalkan diindikasikannya ke modul itu, baru akhirnya modul itu ngasih tegangan ke si motor untuk bergerak. Kayak gitu, Pak. Ya. Baik. Silakan ditutup. Oke. Iya. Ditutup.
Oke, terima kasih Pak Warmin dan teman-teman sekalian atas perhatiannya atas presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sebagainya. Terima kasih. Recording stopped. Permisi, Pak. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Recording in progress. Apakah sudah terlihat, Pak? PPT-nya, Pak. Ya, sudah. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Pangestu, NRP 021194000051, dan teman saya Muzaki Adinedo, NRP 021194000058. Nah, kami di sini akan mempresentasikan proyek kami, yaitu Smart Packet Receiver sebagai tugas mata kuliah Mekatronika. Pada presentasi kali ini terdapat beberapa konten, yaitu yang pertama latar belakang, komponen, flowchart, rangkaian komponen, simulink, grafik sensor, dan video alat. Latar belakang dari proyek kami yaitu seiring berkembangnya teknologi saat ini, jual beli juga sudah dilakukan secara online. Dengan praktisnya jual beli online, maka orang yang memilih jual beli online daripada harus keluar rumah untuk membeli sesuatu. Dengan masifnya transaksi yang terdapat beberapa permasalahan, yaitu ketika kurir yang mengantar paket tidak menjumpai penerima di alamatnya, sehingga menjadi permasalahan sendiri. Nah, dengan hadirnya Smart Packet Receiver, kurir tidak perlu bertemu secara langsung dengan penerima, cukup meletakkan di dalam Smart Packet Receiver, asalkan sudah sesuai dengan alamat tujuan paket, dan paket akan aman di dalam box. Nah, berikut dokumentasi dari Smart Packet Receiver dari depan, kemudian dari atas, dan dari belakang. Baik, berikutnya lanjut ke komponen yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno yang digunakan sebagai microcontroller untuk mengendalikan komponen. Kemudian ada breadboard yang digunakan sebagai papan pembantu untuk membuat rangkaian. Kemudian ada kabel USB yang digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan laptop. Kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan sensor dan aktuator dengan Arduino. Kemudian untuk sensor pertama yang kami gunakan yaitu ada sensor ultrasonic yang digunakan sebagai pendeteksi jarak pada saat kurir datang. Kemudian sensor yang kedua yang kami gunakan yaitu sensor LDR yang digunakan sebagai sensor cahaya untuk mendeteksi paket yang berada di dalam box. Kemudian untuk aktuator yang pertama yaitu yang kami gunakan yaitu motor servo yang digunakan sebagai motor penggerak untuk membuka box. Kemudian aktuator yang terakhir yaitu kami menggunakan dua lampu LED, yaitu yang pertama sebagai indikator saat ada paket di dalam box, dan lampu yang satunya itu berada di dalam box yang digunakan sebagai penerang sensor LDR di dalam box. Kemudian lanjut ke flowchart rangka kerja alat kami, yaitu yang pertama
dimulai dengan start, kemudian sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak. Jika jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik lebih dari 0,3, maka akan looping melakukan deteksian kembali sensor ultrasoniknya, membaca jarak kembali. Kemudian jika jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik kurang dari sama dengan 0,3 meter, akan lanjut ke sensor LDR, di mana sensor LDR akan mendeteksi intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya yang dideteksi lebih dari 20 kandela, maka akan memutar motor servo. Akan tetapi jika intensitas cahaya sudah mendeteksi kurang dari sama dengan 20 kandela, maka lampu LED akan menyala dan motor servo tidak akan bisa membuka kembali. Gitu. Seperti itu. Kemudian lanjut ke rangkaian komponen. Pada rangkaian komponen ini ada yang kami gunakan, yaitu ada Arduino Uno dan breadboard. Kemudian untuk garis warna-warni ini yaitu jumper yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Kemudian untuk sensor yang pertama yaitu ada sensor ultrasonik, di mana di sini VCC akan dihubungkan ke 5 volt, kemudian trigger akan dihubungkan ke pin digital nomor 3, kemudian untuk echo akan dihubungkan ke pin digital nomor 2, dan kemudian untuk GND atau ground akan dihubungkan ke ground. Di sini sebelumnya jumper warna biru ini menghubungkan dari 5 volt ke breadboard yang bagian paling bawah ini. Kemudian lanjut ke sensor yang kami gunakan yang kedua, yaitu ada sensor LDR. Yang pertama itu dihubungkan ke 5 volt, kemudian kaki yang kedua itu dihubungkan ke pin analog nomor 0. Kemudian ada aktuator yang kami gunakan yaitu lampu LED. Untuk lampu LED ini ada kaki yang panjang dan ada kaki yang pendek. Kaki yang pendek ini dihubungkan ke ground, kemudian kaki yang panjang ini dihubungkan ke pin digital nomor 5. Kemudian untuk aktuator berikutnya yaitu ada motor servo, di mana warna kabel yang berwarna oranye ini dihubungkan ke digital nomor 9, dan untuk warna kabel yang merah dihubungkan ke 5 volt, dan kabel yang coklat dihubungkan ke ground. Kemudian di sini ada lampu yang berada di dalam box untuk menerangi box pada saat box dalam keadaan tertutup, di mana kaki yang panjang dihubungkan ke 5 volt, kemudian untuk yang kaki yang pendek dihubungkan ke ground. Kemudian yang paling akhir ini jumper warna coklat, yaitu menghubungkan ground dari breadboard ke ground Arduino. Nah, yang berikutnya ada program Simulink dari Smart Packet Receiver ini. Yang pertama terdapat sensor ultrasonik HCR04 dengan 4 pin, kemudian juga terdapat display untuk menampilkan jarak yang dibaca sensor ultrasonik dan scope untuk menampilkan grafiknya. Terus terdapat konstan sebesar 0,3 meter dan relay operator kurang dari sama dengan untuk sinyal dari ultrasonik. Dan juga terdapat konstan sebesar 20 kandela dan relational operator lebih dari untuk sinyal dari LDR. Kemudian juga terdapat fungsi N untuk menggerakkan motor servo dengan 2 syarat sebelumnya yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu terdapat objek kurang dari 30 cm dan sinyal dari LDR lebih dari 20 kandela. Kemudian terdapat analog input dari pin 0 untuk sensor LDR yang terhubung dengan display dan scope, dan terdapat juga konstan 20 kandela dan relational operator kurang dari untuk sinyal LDR, yang dimana nantinya akan terhubung dengan digital output di pin 5 untuk lampu LED, dimana artinya lampu LED akan menyala apabila LDR menerima sinyal kurang dari 20 kandela.
berikutnya ada grafik sensor ultrasonik, di mana pada saat detik ke-0 sampai detik ke-3 ini belum ada objek yang dideteksi oleh sensor ultrasonik, didapatkan pengukuran jarak lebih dari 0,5. Kemudian pada saat ada kurir datang itu pada detik ke-3 sampai detik ke-6 lebih seperempat diperoleh hasil pengukuran dari sensor ultrasonik ini, yaitu kurang dari sama dengan 0,3 meter. Kemudian pada saat kurir menjauh dari sensor ultrasonik, maka akan didapatkan pendeteksi jarak yaitu lebih dari 0,5. Berikutnya ada grafik sensor LDR. Di sini terlihat bahwa pada detik 0 sampai 4 box dalam keadaan tertutup. Oleh karena itu lampu LED yang ada di dalam box itu menerangi sensor LDR sehingga diperoleh intensitas cahaya sebesar sekitar 500 kandela. Kemudian pada saat detik ke-4 sampai detik ke-7,5 ini sensor di dalam box itu terdapat paket yang diletakkan dan menutupi cahaya dari LED menuju kandela sehingga didapatkan intensitas cahaya itu kurang dari 20 kandela. Kemudian pada saat paket diambil pada detik 7,5 sampai 9 itu sensor LDR mendeteksi kembali lagi ke 500 kandela. Berikut adalah video dari alat kami. Bentar. Nah, berikut adalah cara kerja dari Smart Package Receiver. Yang pertama adalah ketika ultrasonic mendeteksi kurir dengan jarak kurang dari 30 cm, box akan membuka seperti ini. Dan di dalam box terdapat sensor LDR atau sensor cahaya dan LED yang menyinari sensor cahaya. Dan ketika paket diletakkan di atas LED, otomatis tidak akan mendeteksi cahaya dan sehingga akan membuat servo menutup. Dan ketika LDR sudah tertutupi paket atau menerima intensitas cahaya kurang dari 20, lampu indikator akan menyala. Dan ketika lampu indikator sudah menyala, servo tidak akan berputar atau membuka box, walaupun terdapat kurir dengan jarak kurang dari 30 cm dari ultrasonik. Bisa dilihat. Sehingga paket di dalam box harus diambil secara manual dengan membuka tutup box, dan box akan siap digunakan kembali. Paket. Masak mie, Baik Pak, sekian presentasi dari kelompok kami Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di simulingnya.
Sebentar, Pak, masih ngelik, Pak. Ya, simulingnya, diagram simulingnya. Ini, Pak. Yang apa? Yang apa itu? Yang motor servonya itu pin berapa itu? 9. Halo? Iya Pak, pin 9. Itu dapat input dari dua sensor. Halo? Iya Pak, Yang dapat input dari 2 sensor. yang satu pada kondisi apa dia aktif? Jadi kan itu dia aktif ketika 2 syarat terpenuhi Pak, yaitu ketika terdapat objek kurang dari 30 cm dari ultrasonik dan sinyal LDR lebih dari 20 kandela Pak. Lebih dari 2 kandela. Berarti kalau salah satu enggak, dia enggak bisa buka. Salah satu misalnya tadi. Kalau yang 20 bawah itu apa? Kalau yang 20 Yang pin bawah berapa itu? Pin 5 ya? Pin 5 yang masuk ke pin. Pin 5 itu lampu Pak. Jadi nanti kalau sinyal dari LDR itu lebih dari 20 kandela itu nanti lampunya menyala Pak. Kurang gitu loh Pak, lebih. Kurang Pak. Kurang dari 20 dia menyala. Iya Pak. Halo? Iya Pak, kurang dari 20 nanti lampunya menyala Pak, lampu indikator. Ya, saya kira cukup. Baik, terima kasih, Pak. Ya, silakan ditutup. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Baik, saya kira saya cukupi malam ini. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat sore untuk semuanya. Saya tutup Terima ya. kasih, Pak. Nih.